itu gue lagi megang headlamp, megang kok ikutin gue mulu, siapa nih yang ikutin gue, maksudnya apa sih tuh di dalam semak-semak. Gue lihat oh nggak ada apa-apa, gue jalan lagi ngikutin lagi, sak gue lihat lagi nggak ada apa-apa. Nah 3 kalinya pas ngikutin gue kesel kan. Di situ gue nantang dia, di sini kesalahan gue. Nantang gimana lu nantang dia begini, gue lu nggak usah ikutin gue, kalau emang lu mau nunjukin atau enggak lu mau nongolin, tolong aja sekarang biar gue tahu itu siapa, gak usah ikutin kayak gini deh, gue bilang gitu. terus Akhirnya gue masih jalan kan, si belakang gue ini teman pendakian gue tuh bilang minta break. Nah break, gue jawab oke. Tapi gue masih jalan nyari tempat yang enak. Situ gue diri paling depan, gue ngeliat awan, kata gue wah bintangnya, lihat langit, bintangnya tuh bagus banget, banyak banget bintangnya. Tapi pas gue nengok ke belakang, dia nongol. siapa Itu sosok putih, tingginya itu bisa gue kisahin 2 meter. Dari situ gue ngeliat mukanya hancur kayak begini nih, tapi ini bukan nih, tapi matanya begini gitu. Wah disitu gue langsung kira astagfirullahaladzim, gue merem kan. Nah temen yang belakang gue ini ngomong kenapa Nang, enggak bukan apa. Ya udah akhirnya gue nggak mau ngasih tahu dia, gue bilang udah ya jalan lagi, jalan. Nah abis gue ngeliat itu, kok tas gue berat banget nih, berat banget seberat-beratnya, naik turun, beratan turun. Abis kejadian gue ngeliat itu tuh bunyi krek 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 krek, kata gue kok tas gue jadi bunyi kayak gini. Pas belum ngeliat sosok ini nggak begitu, nggak ada bunyi krek krek krek, nggak ada. Tapi pas di sebelah ini tuh kayak ngek 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 ngek, kayak ngelinjot. Tengok di kenapa, gue bilang oh ya udah mungkin kalau mungkin nempel kali di tas gue. Ya udahlah, gue udah amat, gue cuma bisa doa doang. Akhirnya gue jalan udah cukup jauh, tiba-tiba rombongan yang tengah-tengah itu yang belakang gue ngomong berhenti, break. Akhirnya gue break, tapi gue itu breaknya di tangga, jadi tangga gitu kayak begini, tangganya agak cukup curam tangganya. Nah itu kalau gue di paling depan otomatis kan gue paling bawah. Nah teman gue ini, si cewek ini, belakang gue tuh cewek ini pas mau duduk ya, itu dia jatuh ke depan gue. Itu gue ngeliat sosoknya capek nggak capek, dia itu ditongolin. gimana ditongolin gimana? Duduk begini, jadi turun duduk begini, udah pas mau duduk samping dia nih gini, sebelah kiri gini. Sosok kaget jatuh karena pundak gue. Kenapa terus gue nggak apa-apa Nang, ntar aja di bawah gitu. Padahal gue tahu itu. Terus abis gue tanya gitu kayak dia duduk tahu kayak ada sosok itu ketawa samping gue percis, ketawa kayak tawa gini, panjang. pas dari jatuh itu Gua anjing, gua malas dengerin. Ketawa gitu. Di situ gua langsung nangis. Gua baru kali itu naik gunung nangis di kayak gitu.
Gue mikir ini apa lagi, gue ngelakuin kesalahan apa. Nah situ gue mikir, masa gue nantang dia salah? Emang menurut gue salah sih nantang dia. Makanya gue mungkin digituin. Akhirnya ya udahlah, gue buat ngilangin apa sih ingatan ketawa dia. Akhirnya gue buat jalan lagi, udah bangun jalan yuk. Gue bilang gini ke temen gue bahkan, udahlah ayo jalan cepetan. Gue sampai bilang gini kayak, udah gak apa-apa tinggal aja main, udah yang penting kita. Jadi gue paling depan tuh bertiga gue kayak paling depan. Habis kejadian yang awal minta break, nah itu gue jadi bisa jauh. Nah itu pas baru banget berduduk kan di ada kejadian kayak gitu, itu gue langsung nggak pakai lama, gue minta bangun lagi. Udah yuk, gue bilang gue udah nggak mau lagi di sini, udah cukup ini aja, gue mau keluar dari hutan ini. Gue bilang itu, gue udah nggak kuat. Akhirnya gue jalan lagi. Itu gue kejadian di jam 10 malam. Masih nggak ketemu pos 1 pe. Herannya itu udah 2,5 jam jalan masih nggak ketemu pos 1. Kayak jadi lama banget lah rasanya, itu lama banget. Lama ya. Di teror lama banget ya. Lama banget. Kayak sampai pos 1 lah, tiba-tiba sampai pos 1 gimana? Pos 1 gue alhamdulillah gue ketemu ada satu tenda lah, dia ada cewek juga yang sakit. Akhirnya dia nggak nurusinnya besok pagi. Gue ngobrol, teman pendakian gue kan datang, gue dapat sinyal ya kan, dapat tukang ojek buat jemput gue nih di batas vegetasi. Pas batas vegetasi gue udah mesen ojek. Gue jalan itu dari pos 1 ke batas vegetasi itu cukup jauh, kisaran setengah jam sampai 45 menit sampai batas vegetasi ya kan. Singkat cerita gue sampai batas vegetasi ya kan. Nah gue nunggu ojek, tapi kan gue baru 15 pe. Ojek itu datangnya cuma 7. Nah di sini gue biar gak rame yang nunggu, akhirnya yaudah lu ada yang gonceng bertiga aja, gak apa-apa gue di sini kan bertiga lumayan tuh ya kan. Tapi gue ditemenin sama teman gue nih, teman pendakian gue 2 orang, ada 2 orang sama gue nahan 1 ojek buat temenin gue, karena gue mau cerita ke dia, karena gue mau tahu siapa sih yang ngikutin gue di atas, siapa sih yang bikin gue sampai kayak gitu. Di situ gue mulai nanya nih ke tukang ojek nih. Gue nanya ke tukang ojek, gue tanya, mas mau nanya apa sih mas yang dilarang di Gunung Sindoro ini mas. Nah dia tuh ngebales omongan gua. Jadi belakang gua itu gerbang pendakian gerbang vegetasi, kayak selamat datang di Sindoro via Lalak Sewu. Nah itu dia tuh ngomong kayak, oh iya mas, kalau Sindoro itu nggak ada alangannya kok, nggak ada pantangannya. Nah gua tegasin lagi sama gua, enggak mas, yang dilarang setiap posnya deh. Apa mas? Dia ngomongnya sama, oh kalau setiap pos mah ini mas nggak ada apa-apa, paling kayak pos 1 tuh Lembak Sumedang juga dia selalu sunyi tempatnya. Pos 2 Embaon itu ada artinya sendiri mas, kayak gitu. Nah di sini gue tekanin lagi ke dia, enggak mas, saya dari pos 2 sampai batas vegetasi itu saya diteror mas sama sosok 2 hitam sama wujud putih. Gue bilang gitu tuh. Di situ dia ngomel kayak gitu. Kenapa? Kok dia ngomel? Dia ngomong gini ke gue, mas, bukannya saya nggak mau ngasih tahu mas ya, tapi dia masih ada mas di sini mas, dia masih ngikutin mas, ini masih rumah dia mas. Ya terus? Saya walaupun di sini siang-siang saya nggak berani cerita mas. Akhirnya gue minta maaf ke dia,
Ya udahlah, singkat cerita ojek yang lain datang, gue turun. Pas gue mau nanya lagi nih ke tukang ojek ini, gue minta maaf segala macam ya kan, tukang ojek itu udah nggak ada. Dan gue di sini manggil temen gue yang sweeper sama yang 3 tadi paling depan, gue cerita sweeper tuh ada kejadian apa. Ternyata sweeper juga punya cerita. Dia itu di belakang ngeliatin celana merah, mukanya hancur. Itu dari pos 2 emang kejadiannya. Tapi kalau sweeper ini dia kejadiannya itu dari abis baru banget turun dari pos 3, satu cewek, satu pendakian gue ada yang nangis, katanya ada yang manggilin. Itu cerita sweeper, gue panggil kan gitu. Nah akhirnya singkat cerita gue udah sampai base camp itu jam 12 kurang, jam 12 malam kurang gue sampai base camp. Gue mandi, prepare rapi-rapi, tidur lah. Nah tadinya itu gue mau ke perahu lagi. Pas gue mau berangkat ke perahu, ada bapak losbak yang kemarin gue naikin losbaknya ngomong gini ke gue, mas yang kemarin dari Tangerang ya mas ya, sendiri ya? Iya pak, emang kenapa? Oh alhamdulillah mas gak kenapa-napa. Coba mas malam sendiri turunnya, mas sudah dibawa mas, dibawa mas, ada gitu. Lah kok bapak tahu? Ya saya ngeliat mas pas dari terminal pun udah beda mas sama ini. Pasti ada kejadian nih sama mas ntar pas tahu pendakian. Di situ gue langsung ngalihin gak jadi ke perahu karena kan dari Sindor takut, karena dari Sindor ke perahu deket, setnya tinggal lompat doang. Ya anjing gak gitu goblok. Gak bisa goblok. Akhirnya gue cabutnya bukan naik gunung lagi, gue ke salah satu kota di Jawa Barat. Gua lebih mempersingkat gitu biar teman-teman paham. Jadi selama lu turun dari pos 3 tempat lu camping itu mulai pukul jam 5 sore, setibanya lu di pos 2 itu udah hampir maghrib. Akhirnya lu mencoba untuk break. Di situ juga lu udah mulai melihat sosok yang aneh lah buat lu gitu. Lu melihat sosok ketika lu lagi istirahat di pos 2. Nah ketika lu melanjutkan perjalanan untuk turun menuju pos 1 ataupun base camp, ternyata sosok ini ngikutin terus sampai lu tiba di pos 1 batas vegetasi itu di Gunung Sindoro itu. Ketika itu ya lu coba di perjalanan lu menentang lah, istilahnya lu menantang tapi menantang kalau lu emang mau ini ya wujudin seperti itu. Pada akhirnya lu di situ malah diwujudin juga kan. Bener. Lu ngeliat sosok ya tadi yang lu sebut, katanya ya kuntilanak gitu, katanya lu ngeliat kuntilanak di belakang lu yang ikutin lu sampai dia akhirnya ikut di keril lu. Keril tuh tas gunung untuk ngedaki, tas gunung kalau buat teman-teman yang nggak tahu gitu, tas untuk ngedaki. Akhirnya lu merasa keberatan di situ sampai dimana lu ada momen lu istirahat di salah satu trek yang seperti tangga. Lu karena lu adalah leader, lu ada yang pertama, tiba-tiba orang di belakang lu pasti kan lebih atas dari lu jatuh ke gua. Dia merasa ada orang ngagetin dia di sebelah kiri dia, sosok gitu yang tadi lu bilang dia wah gimana ya gitu anjing segitunya gitu sampai dia begitu ya. Iya, sampai kaget, sampai makanya ya mungkin kaget dia kaget akhirnya sampai nubruk lu yang ada di depan gitu ya. Kayak terus setelah itu ya mungkin lu ngalamin gangguan seperti biasanya. Terus lu tibalah di batas vegetasi, lu manggil ojek gunung karena memang di Sindoro tuh ada ojek gunung. Ada ojeknya, ojek gunung. Lu sempat menanyakan tentang perihal kejadian lu sebelumnya kan? Kejadian di waktu setengah turun. Iya. Ternyata masih itu gue sampai batas vegetasi. Sampai si ojek itu ngeliat juga gitu pada akhirnya. Wujud yang sama ngikutin lu. Tuh gokil lah, maksudnya serem cerita serem, tapi di sini menurut gua ada hikmahnya sih.
ada hikmahnya karena di dalam pendakian ini, pengalaman yang apa Anam ceritakan ini, yaitu dia sompral. Bahasa sompral tuh menantang. Ini mungkin salah satu kesalahan lu lah ya, nggak bisa lu pungkiri kalau ketika lu ditampakin merasa diikuti, tiba-tiba lu tuh menantang kayak tadi yang lu bilang kan. Lu bilang udah kalau mau ini tongol apa liatin aja gitu, jangan ikutin. Nah itu buat teman-teman mungkin jangan dicontoh ya, jangan dicontoh, jangan diikutin hal-hal seperti itu gitu. Pokoknya ya ketika kita berada di hutan, ketika berada di alam liar, bahwasanya kita hidup di dunia ini bukan cuma sekedar manusia yang hidup gitu. Banyak tumbuhan, ada hewan, bahkan yang sosok-sosok yang nggak bisa kita lihat pun sebenarnya ada gitu tanpa kita sadari. Ya mungkin kenapa lu bisa sampai di tongolin dan lu diteror ya karena sesombralan lu, sombong dalam diri yang mungkin merasa ya udah tongolin aja gini, malah akhirnya lu justru diteror gitu sampai lu akhirnya ke bawah gitu. Ya itu serem sih, maksudnya serem gitu. Dan ini buat teman-teman yang nonton ya jangan dicontoh hal-hal seperti ini ya, ini jangan. Apa ya nggak baik lah intinya. Kalau memang ada kejadian itu sama teman-teman ketika naik gunung maupun kalian di luar, ya udah masing-masing lah intinya gitu, masing-masing. Jangan pernah ada yang menantang, jangan pernah ada yang merasa sombong di dalam diri, so berani apa segala macem. Ya takutnya itu gitu bakal terjadi hal yang nggak kita inginkan sebenarnya. Padahal yang tadi Anam ceritakan atau gue ceritakan ya sebelumnya nggak ada apa-apa, tapi mungkin yang gue bisa ambil kesimpulan yaitu kesombongan di dalam diri lu menantang sesuatu yang mungkin lu nggak bisa lihat. Benar. Pada akhirnya dampaknya ya ke lu juga gitu, sampai lu diteror segala macam gitu. Nah itu serem banget sih, serem sampai bahkan ya si ojeknya itu akamsinya itu ngeliat gitu, ngeliat sosok itu gitu, masih ngikutin gua. Dan kenapa lu nanya gitu, kenapa gue tanya lu kenapa ada pikiran untuk nanya ketika lu masih di gunung. Normalnya ya pendaki gitu ketika merasakan sesuatu ya nggak berani bilang kalau masih di area gunung itu. Setidaknya di base camp lah untuk kita cerita masih oke. Tapi kalau masih area pendakian sekiranya berbicara seperti itu atau menceritakan seperti itu menurut gue kurang baik aja. Nah lu kenapa? Karena di sini gue balik lagi emang kepo gue, itu siapa yang ikutin gue, maksudnya kenapa gue sampai diikutin kayak gitu. Nah itu kekepoan gue itu makanya gue langsung nanya di situ. Oke. Sampai akhirnya lu nanya lah, nanya langsung di situ ke lu pokoknya ini kenapa gitu. Gitu ya. Akhirnya dia ngasih tahu semuanya kan bahwa di tempat itu dia masih ikutin, masih ngatin gue. Terus sampai lu ketemu bapak losbak yang nganterin lu. Losbak tuh mobil pick up yang nganterin lu, niatnya lu mau ke perahu. Akhirnya ketika bapak itu bilang kayak gitu yang tadi lu ceritain, kalau gua sendiri turun gua pasti hilang, akhirnya lu memutuskan untuk tidak naik gunung lagi. Padahal tujuan lu adalah setidaknya ada beberapa gunung di Jawa Tengah yang pengen lu daki. Iya, solo hiking lagi gua mau ke perahu lagi. Akhirnya lu malah memutuskan untuk salah satu daerah di Jawa Barat. Oke, mungkin ini aja langsung pesan yang pengen lu sampaikan atau apapun itu yang lu pengen sampaikan ke teman-teman yang nonton. Pesan gue sih ya satu, jangan sompral dimanapun kalian berada. Dan satu lagi, kalau emang mau mendaki siapkan perbekalan atau peralatan yang sebenar-benarnya. Karena di perjalanan gue yang di Sindoro ini ada kekurangannya dalam perbekalan dan peralatan dalam pendakian kali ini, makanya yang membuat gue perjalanan jadi lama gitu sih Pak. Itu teman-teman, makasih Bo, Tapi juga Pak udah cerita. Ini gue di sini sebenarnya menggantikan beliau ya yang sebagai host, tapi karena beliau memang salah satu pendaki yang udah mendaki beberapa gunung khususnya di Jawa, ya dia pastinya punya pengalaman-pengalaman yang tak terduga gitu, yang nggak pernah dibayangkan sama seseorang. Oke, di sini gue cuma ingin menjelaskan, menekankan lagi seperti yang pernah gue katakan di sebelum-sebelumnya. Di sini tidak memaksa untuk kalian mempercayai cerita ini, tidak pernah memaksa apapun untuk
kalian percaya cerita ini, silakan. Kalau memang kalian percaya ya tidak apa-apa, kalian nggak percaya pun tidak apa-apa. Apa juga. Intinya kita hanya bercerita berdasarkan pengalaman apa yang pernah kita alami. Tidak pernah mengada-ngada situasi, tidak pernah membuat sesuatu untuk sebuah konten. Intinya kita hanya berbagi pengalaman apa yang pernah kita alami. Seperti itu. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini, yang udah menunggu lama karena tadi ada kesalahan teknis. Terima kasih untuk teman-teman. Jangan lupa untuk selalu support Kamisteri ini dan bantu kami untuk share video-video ini biar untuk berbagi pengalaman, karena kan pastinya setiap pengalaman ada baik dan buruknya. Kami berharap silakan ambil baiknya, tinggalkan buruknya, itu aja. Tunggu kami lagi di episode-episode selanjutnya, pastinya di Kamisteri minggu depan yang bakal lebih menarik, yang lebih seru, karena banyak banget cerita kami gitu, cerita kita selama kita naik gunung. Intinya kita hanya berbagi pengalaman apa yang kita pernah alami. Intinya untuk bisa diambil sisi baiknya aja gitu. Benar. Untuk percaya atau tidaknya balikin ke individu masing-masing. Kita tidak pernah memaksa. Intinya kita tidak pernah berbohong di dalam cerita ini. Kalau kalian percaya ya tidak apa-apa, nggak percaya pun tidak apa-apa, nggak jadi masalah apapun untuk kita. Oke, sekian dari Kamisteri episode kali ini, Gunung Sindoro. Oke, sekian dari kita. Gua Kevin Lovian, Gua Anam, cabut undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.